Halo Sobat Energi, mari kita belajar tentang minyak bumi. Kami dari kelompok 11, ada Aldan Rizky Ibnu Fatullah Purnomo, Ananda Bagus Amirul Mutakin, Grace Cinta Maharani Manalu, Iji Aji Josa Putra, Lailatul Fitriyah, Muhammad Rizky Rasidin. Halo Sobat Energi, kira-kira kalian tahu nggak tentang energi minyak bumi? Minyak bumi merupakan sumber energi yang sering kita gunakan untuk berpergian dengan kendaraan sehari-hari. Ngomong-ngomong nih, tahu kan singkatan kerennya apa? Ya, BBM, BlackBerry Messenger. Salah, maksud saya bahan bakar minyak. Karena sudah tahu apa itu BBM, sekarang kita lihat yuk cara mendapatkannya. BBM didapatkan dengan cara pengeboran baik di darat ataupun di lepas pantai. Istilah kerennya adalah onshore dan offshore. Teman-teman pastinya tahu dong kalau kita sebagai manusia selalu bergantung pada sumber daya alam yang ada. Sumber daya alam ini ada dua, diperbarukan dan yang tidak dapat diperbarukan. SDA yang dapat diperbarukan itu seperti angin, air, sinar matahari, dan yang tidak diperbarui itu seperti minyak bumi. Nah, sedangkan minyak bumi itu yang paling sering digunakan oleh manusia, teman-teman. Kira-kira seperti apa ya proses pengolahan minyak bumi itu? Jadi begini, minyak bumi itu adalah minyak mentah berwujud cairan kental berwarna hitam yang belum dapat dimanfaatkan. Kemudian, agar dapat dimanfaatkan, minyak bumi harus mengalami proses pengolahan dahulu. Pengolahan minyak bumi dilakukan dengan kilang minyak yang melalui dua tahap. Pengolahan minyak bumi tahap pertama dilakukan dengan distilasi bertingkat, yaitu proses distilasi berulang-ulang sehingga didapatkan berbagai macam hasil berdasarkan perbedaan titik didihnya. Hasil pada proses distilasi bertingkat ini meliputi fraksi pertama menghasilkan gas yang pada akhirnya dicairkan kembali dan dikenal dengan nama LPG atau LPG Liquefied Petroleum Gas. LPG digunakan untuk bahan-bahan bakar kompos gas dan mobil BBJ atau diolah lebih lanjut menjadi bahan kimia lainnya. Fraksi kedua disebut nafta atau gas bumi. Nafta tidak dapat langsung digunakan, tetapi diolah lebih lanjut pada tahap kedua menjadi bensin premium atau bahan petrokimia yang lain. Nafta sering disebut juga sebagai bensin berat. Fraksi ketiga atau fraksi tengah selanjutnya dibuat menjadi kerosin atau minyak tanah dan aftur bahan bakar pesawat jet. Fraksi keempat sering disebut solar yang digunakan sebagai bahan bakar mesin diesel. Fraksi kelima atau disebut juga residu yang berisi hidrokarbon rantai panjang dan dapat diolah lebih lanjut pada tahap kedua menjadi berbagai senyawa korban lainnya, dan sisanya sebagai aspal dan lilin. Pengolahan minyak bumi tahap kedua. Pada pengolahan minyak bumi tahap kedua dilakukan berbagai proses lanjutan dari hasil penyulingan pada tahap pertama. Proses-proses tersebut meliputi 1. Perengkahan atau cracking. Pada proses perengkahan dilakukan perubahan struktur kimia senyawa-senyawa hidrokarbon yang meliputi pemecahan rantai, alkilasi atau pembentukan alkil, polimerisasi, penggabungan rantai karbon, reformasi perubahan struktur, dan isomerisasi perubahan isomer. Yang kedua, proses ekstraksi, yaitu pembersihan produk dengan menggunakan pelarut sehingga didapatkan hasil lebih banyak dengan mutu lebih baik. Yang ketiga, proses kristalisasi. Proses ini merupakan pemisahan produk-produk melalui perbedaan titik cairnya. Misalnya, dari pemurnian solar, melalui proses pendinginan, penekanan, dan penyaringan akan diperoleh produk sampingan lilin. Yang keempat, pembersihan dari kontaminasi atau treating. Pada proses pengolahan tahap pertama dan tahap kedua sering terjadi kontaminasi atau pengetoran. Kotoran-kotoran ini harus dibersihkan
dengan cara menambahkan soda kaustik, tanah liat, atau hidrogenasi. Hasil proses tahap kedua ini dapat dikelompokkan berdasarkan titik didih dan jumlah atom karbon pembentuk rantai karbonnya. Bagaimana teman-teman? Sekarang sudah tahu dong ya bagaimana proses pengolahan minyak bumi dilakukan? Kapal tongkang pengangkut 12.000 ton batu bara milik PT Meratus Advance Maritim Rabu siang karam di pantai Gili Labak, Sumeneb setelah mengalami lambung bocor. Polisi badan kapal yang miring ke kanan membuat sebagian muatan batu bara berjatuhan ke laut. Hingga pukul 12 siang, sisa kobaran api masih menyala dengan kepulan asap pekat membumbung tinggi di area 4 tangki yang terbakar pada Senin dini hari. Dari visual drone terlihat di sekitar area yang terbakar sudah diberi foam agar api tidak meluas. Ya, itu merupakan salah satu resiko dari pekerjaan dalam pengeboran. Seperti yang kita lihat, semua kegiatan yang melibatkan sumber energi tentunya memiliki resiko tersendiri. Contohnya adalah 2 kejadian tersebut. Ya, walaupun begitu, tahu nggak kalau misal negara Indonesia sendiri itu presentasi penggunaan minyaknya nggak sedikit loh. Bahkan hampir menyentuh 60 juta barrel di tahun 2019. Wow, banyak juga ya ternyata. Nah, karena penggunaan inilah kita harus sadar bahwa BBM merupakan sumber daya alam tak terbarukan, sehingga jumlahnya sangat terbatas. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.